Sekarang asar. Kita lanjut, boleh dilanjut? Hadis yang panjang selesai, kisah Mu'adz bin Jabal berakhir. Sekarang kita lanjutkan asar. Asar adalah perkataan para sahabat tentang riya. Yang pertama, bahwa diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu an itu artinya semoga Allah meridhoinya. Melihat seorang lelaki menundukkan lehernya. Kemudian Umar berkata, "Hai orang yang punya leher, angkat lehermu. Khusyuk itu bukanlah dalam leher, sesungguhnya khusyuk itu di dalam hati." Apa sih maksudnya ini? Maksudnya ini ada orang sholat itu sampai ini gitu, tunduk gitu. Sayyidina Umar tahu. Dan itu di masjid banyak orang. Dan sholat sunnah itu, bukan jamaah. Kok tahu Mi kalau sholat sunnah? Umar lihat. Berarti Umar tidak sedang sholat. Orang ini sholat dan sholatnya tadi sampai nunduk gitu, sampai nempel gitu. Sholat sunnah. Maka ditegur sama Umar, "Hei, khusyuk itu tidak di leher, khusyuk itu di jero hati." Jadi artinya kalau yang posisi-posisi seperti itu lakukan di rumah, tidak di depan banyak orang. Ngerti maksudnya ya? Jadi intinya ini bukan di khusyuk itu leher, bukan. Intinya itu jangan pamerin khusyukmu. Kalau di rumah kamu sholatnya juga kayak gitu tunduknya lehermu. Enggak sih, ya itu yang dikritik itu. Ini di rumah aja sholatnya 2 menit petang rokaat selesai. Nek kene ae Fatihah tok 10 menit. Nah, itu yang dimarahin Umar itunya. Ngertas ya? Jadi jangan gini, gak oleh sembahyang nunduk-nunduk. Rapopo, disuruh nunduk. Tapi kalau lagi banyak orang lagi di masjid gitu ya, wis ojo gitu. Khawatir apa tadi? Pamer. Khusyuk itu di mana? Di hati, bukan di leher. Ingat, ini omongan Sayyidina Umar ke kita. Jangan ngomong ini ke orang. Alah, sok khusyuk. Khusyuk itu di hati Bu, duduk di leher. Jangan, itu merobek-robek hatinya. Jaga lisanmu. Paham ya? Omongan ini untuk kita sendiri. Sekarang kedua, Abu Umamah Al-Bakhili melihat seorang lelaki dalam masjid menangis dalam sujudnya di masjid. Berarti ini sholat sunnah atau sholat wajib? Sunnah. Buktinya ini bisa melihat. Kalau sholat wajib kan jamaah, tidak mungkin kan? Sholatnya sujudnya nangis-nangis, kan batal sholatnya. Berarti ini lagi sholat sunnah, sujudnya nangis. Maka Abu Umamah berkata, "Wei, engkau. Kau. Jikalau demikian dalam rumahmu, di rumahmu juga kayak gitu ta? Kamu juga sujudnya nangis ta kalau di rumah?" Enggak sih, ya sudah. Jangan diketok-ketokkan nangismu ketika di masjid. Paham? Ya. Jadi bukan salah nangisnya, tapi dikhawatirkan nangismu tadi berlaku cuma di masjid, terbawa suasana. Aku kalau ya sholat taubat itu wong akeh, ngono kok koyo khusyuk ngono. Nek dhewe gak iso aku dhewe. Ciri amal kanaria bawahnya. Ini bawahnya ya. Kata Abu Umamah dari gimana? Engkau kayak gitu tadi rumahmu? Sekarang enggak kok, di rumah enggak gitu. Ini masuk ke sebawahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Berkata Sayyidina Ali, bagi orang yang berbuat riya itu punya 3 ciri. Nih, jangan sampai kita punya alamat ini. 1, ia malas jika sendirian. Kalau sholat sunnah sendirian cepat-cepat, nggak pakai nangis-nangis, nggak pakai wiritan. Sholatnya kilat khusus ekspres JNT one day service. Cepet, males ngajinya kalau sendirian cuma ya setengah halaman tulis koyok ngantuk abot kabeh. Tapi kalau lagi khataman majelis, sini kurang. Tapi nek dewean males. Ngaji kalau 1 orang males, tapi ngaji kalau rame semangat. Ciri-ciri apa ini? Ria. Ya Allah, ini kita banget. Kemudian yang kedua, ia rajin apabila ia bersama dengan manusia. Kita enggak nih? Iya. Sing ngaji sapa wae? Akeh opo didik. Nek akeh aku semangat, nek dhewean ngantuk.
berarti ada riya di dalam diri kita. Menurut siapa tadi? Sayyidina Ali. Tadinya kita nganggap itu, lu ndak apa-apa, cek semangat. Ini bukan untuk ukur majelis, ukur diri sendiri. Rasa hatiku ini loh, ada malesnya enggak kalau lagi ibadah sendirian di rumah? Murojaah sendiri, tahajud sendiri, duha sendiri, ada malesnya enggak? Iya sih, ya Allah, taubati, kafaroti, istighfari sholatmu yang seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah kalau bersama-sama orang aku jadi rajin? Dibandingkan kalau apa tadi? Sendiri atau sedikit orang. Kalau iya, segera istighfari ibadahmu yang seperti itu. Berarti ada sekian persen riya di dalam ibadahmu. Yang ketiga, iya menambah kalau dipuji. Pinter terus, ya Allah apik banget bacaannya, terus semangat. Betul Bu, terus Bu, betul Bu, semangat. Tapi nek mengurangi apabila dicela. Bu, khonya tuh ndak gitu Bu. Ket wingi kho salah terus males aku melok ngaji ndek kono, soalnya disalah-salahno terus. Ciri-ciri amal karena pamer, katanya gurunya yang salah, kenapa muridnya disalah-salahin. Nah sekarang kita posisi murid. Kalau kita dipuji kemudian semangat, dicela terus munsret, berarti ada unsur apa tadi? Riya dalam hati kita. Kalau riya berarti diterima napa mboten? Jelas tidak diterima, malah dosa. Nggak dapat apa-apa. Itu boleh dibunderi yang gede. Ciri-ciri amal yang karena riya. Satu lagi. Seorang lelaki berkata kepada Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit ini banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang tauhid ya, tentang keesaan Allah. Yang tadi saya cerita, ahad, Allah itu ahad, tidak boleh ada yang lain. Ketenanganmu harus karena ada apa? Allah. Itu Ubadah bin Somit. Hadisnya Ubadah bin Somit. Aku berperang dengan pedangku dalam jalan Allah, jihad fisabilillah. Dan aku mengendaki dengan pedang itu, perang itu kepada wajah Allah dan juga pujian manusia. Jadi dua, aku ya kepingin dapat cari ridhonya Allah. Wajah Allah itu maksudnya perhatian. Ini kan muka, wajah, ini mencerminkan lihat atau perhatian. Yang ku cari adalah wajah Allah. Aku perang ini yang ku cari adalah wajah Allah. Aku melayani suami yang ku cari adalah wajah Allah. Biarpun kopiku nggak diminum, tapi yang ku cari adalah wajah Allah. Aku tetap senyum. Kok guyang-guyu mah? Kopinya gak diombe. Yang ku cari adalah wajah Allah, bukan wajahmu. Kopi diminum, Allah lihat napa mboten? Lihat. Kopi tidak diminum, Allah lihat napa mboten? Dan innallaha la yudha'u amala amilin muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan amalan hamba yang muhsin, yang berbuat baik karena Allah. Jadi kalau kita suami tidak balas baiknya kita itu, Allah tidak menyia-nyiakan. Dia tetap aja baik gitu, tetap aja baik. Mubadzir mas, kopi ki boleh tak kekno semut tok mas. Tidak ada yang mubadzir, tetap berpahala di sisi Allah. Jadi apaan? Disiram no kembang ini tanda cintaku. Cari wajahmu, kau juga makhluknya Allah, suami juga makhluknya Allah. Ora diombe, ya sampean ombe bang, kembang ya. Kalau sudah begitu Bu, kalau sudah tidak ada unsur pamer gini nanti, ini efeknya nanti ya, kita bisa tenang tadi itu, tidak tergantung horizontal. Karena kita selalu yang kita lihat wajahnya Allah. Di anak tidak mau manut apa sih, terus saja istiqomah, cari cara lagi, tidak usah muring-muring, jangan berhenti. Ngaji tidak ada yang ikut ngaji, ya introspeksi dulu, doakan, mintakan sama Allah. Tapi jangan gara-gara itu kemudian kita malas. Tadi berarti ada sekian persen yang apa tadi? Riya atau pamer. Ngoten nggih? Semangat nggih? Masak buat suami semangat nggih? Senyum buat suami biar hati sakit. Maafkan suamimu setiap mau tidur biar ndak
pikun dini. Lakinlah Allah melihatmu. Enak. Jadi ketenangan itu karena di Allah, bukan di barang. Tadi yang ceritain Umi, duit ada, yang ngasih duit Allah. Duit nggak ada, lah kok nek gak duit kok sedih? Berarti sedihmu itu karena duit, senengmu ya karena duit. Berarti kamu syirik, karena bukan karena Allah. Mas, nek sampean ku gelem ngimami aku sembayang, seneng aku Mas. Tapi nek sampean ngono aku Mas, aku sedih aku Mas. Itu ngomong aja, tapi hati jangan begitu. Itu ngomong untuk menyemangati suami. Rata-rata laki-laki itu senang mendengar kata-kata yang gitu-gitulah, yang yahanu gitu. Yang rodok ngerayu-ngerayu. Seneng suami diomongin gitu tuh biar tambah semangat. Karena suami belum belajar ikhya bapak-bapak tadi, riya gitu. Kita ngomong gitu enggak apa-apa, tapi di hati kita enggak gitu. Enggak gitu. Di hati kita tetap adalah siapa tadi? Allah. Biarpun kamu enggak makan ya aku tetap masak. Nah mubadirnya enggak, nanti dikasihkan kepada manusia. Kamu enggak gelem guyu Mas, cek larange Mas, guyune sampean. Wong kok guyune sak garis ae. Wis tak enteni 7 menit kok cek sak garis ae. Ora guyu blas, kene yang guyu terus. Yang ku cari wajahnya siapa tadi? Allah. Enggak apa-apa. Tetaplah berbuat baik, bukan karena manusia. Nanti membuat hati kita merasa apa tadi? Tenang, dapat pahala. Kemudian Ubadah bin Samit berkata, engkau, ini kan yang ngomong bukan Ubadah ya. Seseorang lapor curhat pada Ubadah, aku ikut perang untuk cari wajah Allah dan pengen pujian manusia juga gitu. Dua. Kata Ubadah, kau nggak dapat apa-apa. Nggak dapat pahala dari Allah dan juga dapat pujian manusia. Nggak dapat pujian manusia dapat, dan itu nggak ada artinya apa-apa di mata Allah. Jadi boleh nggak niat dua gitu itu? Nggak boleh. Aku bikinkan kopi cek suamiku cinta mbak aku, boleh nggak? Beneran serius. Bikinkan kopi karena Allah perintah kita melayani suami. Allah perintahkan kita menyenangkan suami. Allah tidak perintahkan kita agar suami menyayangi kita, maka kita dibikinkan kopi, mboten. Bikinkan, layanilah suamimu agar dia mencintaimu. Enggak ada kalimat begitu. Layanilah suamimu karena dia orang yang paling berhak atas dirimu, lebih dari orang tuamu. Enggak ada efek dia akan mencintaimu, enggak ada. Jadi itu enggak jaminan dari Allah gitu. Jangan lupa itu bukan jaminan. Kalau kamu melayani baik, pasti suamimu cinta. Enggak mesti. Kalau Allah mungkin menghendaki kita jadi baik, dibikinnya suami macam-macam dulu. Membersihkan hati kita, agar kita benar-benar apa tadi? Ikhlas. Jadi jangan jangan ikut teori yang nih, kamu baik, suamimu pasti baik. Kan hidup itu kayak melempar bola, balik lagi ke kamu. Enggak mesti. Allah tidak kayak bola. Allah punya sifat jaiz. Tarkuhu, fi'alu kulli mumkinin au tarkuh. Bisa membuat suamimu jadi baik, bisa juga tidak. Meskipun kamu sudah baik. Sudah banyak contohnya kan? Istrinya solihah, bojone toleh banget gitu. Toleh. Padahal istrinya solihah. Banyak gitu. Contoh paling konkret, Asiyah. Sesolihah apa Asiyah? Suaminya, raja dolim ya. Kemudian kau nggak dapat apa-apa. Kemudian Ubadah bin Samit berkata pada pertanyaan yang ketiga, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku yang paling kaya di antara yang kaya dari sekutu, sampai akhir hadis. Coba halaman 364, itu hadis halaman 364. Kita sudah pernah itu 364. Hadis yang kedua 364 dikutip oleh Ubadah bin Samit. Yaqulullahu azza wa jalla, berkata Allah yang maha tinggi maha luhur, man amila li amalan, siapa yang berbuat li untukku amalan suatu perbuatan, asyraka, yang dia menyekutukan, bersekutu. Perang ya untuk Allah dan untuk manusia, pujian manusia contohnya tadi. Fihi, di dalam amal itu, ghairi, selainku, fahuwa, maka dia, lahu, baginya, kulluhu, semuanya, wa ana, dan aku, kata Allah, minhu, darinya, bariun, aku berlepas diri. Wa ana, dan aku ini, aghna, zat yang maha kaya,
al-aghniya dari semua yang kaya, anisyirki dari kesyirikan, jadi sekutu. Kalau kamu bikin kopi agar kamu dicintai suamimu, contoh ya, maka aku berlepas diri dari ngasih pahala kamu. Kamu nggak dapat pahala apa-apa. Kalau kamu senyum, assalamualaikum mas, sepunten sing kata yo, atiku dikit ya. Tapi enggak, kita tetap senyum, sepunten sing kata, nyuwun ridhone nggih mas, nyuwun ridhoni. Kalau kamu niatkan itu untukmu ya Allah, cari wajahmu ya Allah, aku yang akan balas kamu. Tapi kalau kamu gitu kemudian gak guyu-guyu, kok dia cek pancet ae, meneh-meneh enggak, aku enggak minta maaf, dia enggak ada respon. Bukan slow respon, dia no respon. Lalu kita menjadi males, berarti kita enggak dapat apa-apa. Berarti kemarin kita itu ada unsur apa ini? Pamer, tamak kepada balasan suami. Dan itu penyakit kita, kecewa karena tamak. Kata Allah, jangan tamak, aku kaya, aku ini kaya, enggak butuh suamimu gitu. Aku bisa ngasih kamu perhatian, masih kurang ta? Masih kurang ta perhatianku ke kamu gitu. Kamu enggak minta tak kasih, tak cukupi, apakah masih kurang? Sehingga kamu harus minta perhatian dari siapa tadi? Suamimu gitu. Allah enggak suka yang begitu gitu. Apakah perhatian dariku masih belum cukup? Padahal aku ini aghnal aghniya anis syirki, dat yang paling kaya, tidak butuh yang lain. Kalau kamu berbuat sesuatu buat aku saja, tak kasih balasan dunia sampai akhirat, tak kasih, tinggal sabar aja. Sekarang sudah dibalas, buktinya aku masih mampu senyum, buktinya masih mampu minta maaf, sepuntane mas nyuwun ridhoni, saya masih mampu begitu. Sementara dia masih no respon, saya masih terus begitu. Itu balasan dari Allah. Dibikannya hatimu itu tulus gitu. Itu Allah ngasih balasan kamu. Masih kurang ta? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Insyaallah athar sahabat, perkataan para sahabat minggu depan dilanjutkan lagi. Semoga hati kita bisa jadi lebih ikhlas, semata-mata mencari perhatian Allah. Ini belum Bu, belum pelajaran hakikat riya. Ini masih dalil-dalilnya. Belum. Nanti kalau kita sudah tahu hakikatnya, mana yang diperbolehkan, mana tidak, kita juga akan lebih bijak nanti. Oh itu enggak termasuk riya, kita nanti tahu ya. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada pertanyaan tertulis? Belum ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis, kalau pas ngaji gini dibawa. Biasanya ibu-ibu itu ndek omah wake, tapi ndek kene koyoke lali kabeh gitu. Mungkin sudah kejawab ya. Jangan gini Bu, kata Umi curhatiku ra oleh, aku enggak curhat. Jangan, nanti kadang-kadang salah jalan. Tadi loh apa kata Rasulullah dalam hal itu gitu ya.